Lihatlah Pulau Jawa, sebidang tanah yang menjadi jantung dan pusat gravitasi Indonesia. Rumah bagi lebih dari 150 juta manusia. Kepadatannya adalah sebuah keajaiban demografi, didukung oleh kesuburan tanah yang legendaris, yang mampu memberi makan begitu banyak jiwa selama ribuan tahun. Namun, sumber dari semua kehidupan ini juga merupakan sumber dari potensi kehancuran terbesar. Karena di bawah permadani hijau ini, kerak bumi sedang bergejolak. Jawa adalah salah satu segmen paling aktif dan paling berbahaya di cincin api Pasifik. Sebuah tapal kuda raksasa sepanjang 40.000 km yang menjadi tempat bagi 75% gunung berapi di dunia. Di sini, di tanah Jawa, lebih dari 30 gunung berapi berdiri sebagai monumen agung dari kekuatan tektonik yang tak kenal lelah. Ini adalah sebuah paradoks yang mendefinisikan Jawa. Hidup di atas bom waktu geologis, namun justru berkembang pesat karenanya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan fundamental. Apakah gunung-gunung ini adalah berkah atau kutukan bagi masyarakat Jawa? Jawabannya jauh lebih kompleks. Bagi mereka, gunung bukan sekadar formasi geologi. Ia adalah leluhur, sumber spiritualitas, istana para dewa, dan pusat kosmos. Ia adalah paku bumi, pilar yang menancapkan daratan pada tempatnya dan menghubungkan manusia dengan langit. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan untuk memahami hubungan simbiosis yang luar biasa ini. Sebuah kisah tentang bagaimana api, batu, dan abu tidak hanya membentuk lanskap, tetapi juga membentuk peradaban, candi, mitos, dan jiwa dari sebuah pulau. Inilah kisah hidup di cincin api. Kisah Jawa dimulai jauh di dalam perut bumi. Di sini, sebuah drama geologis kolosal telah berlangsung selama jutaan tahun. Lempeng Indo-Australia yang berat dan padat dari Samudra Hindia merayap ke utara dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, kira-kira secepat pertumbuhan kuku jari kita. Ia menabrak dan menyelusup ke bawah lempeng Eurasia yang lebih ringan. Proses ini disebut subduksi. Saat lempeng samudra ini menunjam semakin dalam, panas dan tekanan yang luar biasa menyebabkan batuannya meleleh, membentuk ruang-ruang raksasa berisi batuan cair pijar yang kita sebut magma. Magma ini, yang lebih ringan dari batuan di sekitarnya, naik melalui retakan-retakan di kerak bumi. Ketika menemukan jalan keluar, ia meletus ke permukaan, letusan demi letusan, lapisan demi lapisan lava dan abu yang mendingin selama jutaan tahun, membangun rantai gunung berapi yang kini menjadi tulang punggung Pulau Jawa. Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Lawu, Semeru, Bromo, Ijen, mereka semua adalah anak-anak dari proses subduksi ini. Letusan ini membawa teror dan kehancuran. Namun, ia juga membawa hadiah paling berharga, kesuburan. Setiap kali gunung berapi meletus, ia memuntahkan jutaan ton abu vulkanik atau tefra. Abu ini bukanlah seperti abu sisa pembakaran kayu. Ia adalah partikel-partikel halus dari batuan dan mineral yang kaya nutrisi. Kalium, fosfor, magnesium, kalsium, semua elemen penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Ketika abu ini menyelimuti tanah, ia bekerja seperti pupuk alami pelepasan lambat yang paling efektif di dunia. Ia meremajakan tanah, menggantikan nutrisi yang hilang, dan menciptakan tanah vulkanik berwarna gelap yang luar biasa subur, yang dikenal sebagai tanah andosol. Tanah inilah rahasia di balik kemampuan Jawa untuk menghasilkan panen padi 2 hingga 3 kali setahun. Tanah inilah yang memungkinkan peradaban agraris yang kompleks untuk lahir dan berkembang. Api yang bisa menghancurkan pada saat yang sama adalah sumber utama dari kelimpahan. Kelimpahan pangan yang dihasilkan oleh tanah vulkanik memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya bertahan hidup,
tetapi juga untuk menciptakan hal-hal besar. Surplus hasil panen membebaskan sebagian orang dari pekerjaan di sawah, memungkinkan lahirnya para pengrajin, prajurit, pendeta, dan raja. Dari kesuburan inilah lahir kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha besar di Jawa, seperti Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10. Dan dari kerajaan inilah lahir monumen-monumen paling spektakuler yang pernah dibangun manusia, yang secara langsung terhubung dengan gunung berapi yang memberi mereka kehidupan. Lihatlah Candi Borobudur. Mandala 3 dimensi raksasa ini bukanlah dibangun dari marmer atau batu kapur. Ia dibangun dari 2 juta balok batu andesit sejenis batuan beku vulkanik. Para arsitek Mataram kuno tidak menambang batu ini langsung dari gunung. Mereka memanennya dari sungai-sungai di sekitar, seperti Sungai Progo dan Elo. Sungai-sungai ini, yang berhulu di Gunung Merapi dan Sumbing, membawa material vulkanik lahar dingin atau aliran piroklastik purba turun dari puncak. Batu-batu andesit ini, anak-anak dari letusan gunung, dipahat dengan presisi luar biasa menjadi relief-relief yang menceritakan kisah-kisah suci. Borobudur, pada dasarnya, adalah sebuah gunung buatan yang dibangun dari material gunung alami. Hal yang sama berlaku untuk Candi Prambanan yang anggun, didedikasikan untuk Trimurti Hindu. Menara-menaranya yang menjulang, yang mencerminkan puncak Gunung Meru dalam kosmologi Hindu, juga dibangun dari batu andesit yang sama. Pembangunannya adalah sebuah bukti penghormatan, sebuah ucapan terima kasih kepada kekuatan alam yang telah memberikan mereka kemakmuran, sekaligus sebuah upaya untuk meniru dan memahami kekuatan kosmik dari gunung-gunung itu sendiri. Peradaban Jawa, secara harfiah, diukir dari api bumi. Bagi masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan yang bisa memberi makan sekaligus memusnahkan batas antara geologi dan teologi perlahan-lahan menjadi kabur. Ketakjuban, rasa hormat, dan ketakutan yang konstan memanusiakan gunung-gunung ini. Mereka tidak lagi dilihat sebagai objek mati, melainkan sebagai entitas yang hidup, yang memiliki roh, kemauan, dan karakter. Gunung menjadi dewa, menjadi istana para leluhur, menjadi poros dunia atau eksis mandai. Di seluruh Jawa, gunung-gunung tertentu memegang status kesucian yang mendalam. Namun tidak ada yang memiliki hubungan spiritual sekuat dan sekompleks Gunung Merapi. Namanya secara harfiah berarti gunung api. Sebuah nama yang menunjukkan karakternya yang paling esensial. Bagi Keraton Yogyakarta dan Surakarta, Merapi bukan hanya gunung berapi. Ia adalah salah satu pilar spiritual dari kerajaan mereka. Hubungan ini diwujudkan dalam peran juru kunci atau penjaga gerbang, ditunjuk langsung oleh Sultan. Juru kunci bukanlah seorang ahli vulkanologi, melainkan seorang perantara spiritual antara keraton dan keraton gaib yang diyakini ada di puncak Merapi. Almarhum Mbah Marijan adalah juru kunci yang paling terkenal. Seorang pria yang kesetiaannya pada gunung melampaui peringatan dari para ilmuwan. Tugasnya adalah berkomunikasi dengan Eyang Merapi, menenangkan amarahnya, dan memimpin upacara-upacara sakral. Salah satu yang terpenting adalah upacara Labuhan Merapi. Setiap tahun, utusan dari Keraton Yogyakarta membawa persembahan berupa pakaian sultan, kain, bunga, dan potongan kuku serta rambutnya ke puncak. Persembahan ini bukanlah penyembahan berhala, melainkan sebuah gestur diplomatik, sebuah perpanjangan kontrak kosmik antara pemimpin manusia dan pemimpin alam gaib, untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan. Bergeser ke timur, di dalam kaldera purba yang sangat luas, berdiri kerucut vulkanik lain yang sangat dihormati, Gunung Bromo. Di sini, di lautan pasir yang sunyi, hiduplah masyarakat suku Tengger, komunitas Hindu kuno yang telah menjaga tradisi mereka selama berabad-abad. Bagi mereka,
Bromo adalah pusat dari alam semesta mereka. Setiap tahun, pada hari ke-14 bulan Kasada dalam kalender mereka, mereka menggelar upacara Yatnya Kasada. Ribuan orang berjalan melintasi lautan pasir, mendaki tangga menuju bibir kawah Bromo yang aktif dan berasap. Di sana, mereka melemparkan persembahan mereka hasil bumi, ternak seperti ayam, bahkan uang ke dalam kawah yang menggelegak. Upacara ini didasarkan pada legenda Roro Anteng, sang putri, dan Joko Siger, suaminya, yang merupakan leluhur suku Tengger. Setelah lama tidak memiliki anak, mereka memohon kepada Dewa Gunung, Hyang Widiwasa. Permohonan mereka dikabulkan dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan kembali ke kawah. Setelah memiliki 25 anak, mereka enggan mengorbankan anak terakhir, Raden Kusuma. Gunung pun murka. Untuk menenangkannya, Raden Kusuma dengan sukarela menceburkan diri ke kawah dan berpesan agar keturunannya selalu memberinya persembahan setiap tahun. Yatnya Kasada adalah pemenuhan janji itu, sebuah pengorbanan simbolis untuk menjaga perdamaian. Namun, rasa hormat dan upacara tidak selalu bisa menahan amarah bumi. Sejarah Jawa dipenuhi dengan catatan letusan dahsyat yang mengingatkan manusia akan posisinya yang rapuh. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, dunia menyaksikan salah satu bencana alam paling katastrofik dalam sejarah modern. Krakatau, sebuah pulau vulkanik di Selat Sunda, meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Letusannya setara dengan 200 megaton TNT, atau 13.000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Suara ledakannya adalah suara terkeras yang pernah tercatat dalam sejarah, terdengar hingga Perth di Australia dan Rodrigues di dekat Afrika, lebih dari 4.800 km jauhnya. Gelombang kejutnya mengelilingi bumi 7 kali. Langit di seluruh dunia menjadi gelap selama berhari-hari oleh abu vulkanik, menyebabkan penurunan suhu global dan menghasilkan pemandangan matahari terbenam yang berwarna merah darah selama bertahun-tahun. Tsunami setinggi lebih dari 30 meter menyapu pesisir Jawa dan Sumatera, menewaskan lebih dari 36.000 orang. Krakatau menunjukkan wajah paling mengerikan dari cincin api. Dalam ingatan yang lebih baru, pada tahun 2010, Merapi kembali menunjukkan kekuatannya. Letusan ini berbeda, bukan ledakan vertikal yang masif, melainkan semburan awan panas piroklastik campuran gas superpanas, abu, dan bebatuan yang meluncur menuruni lereng dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Masyarakat lokal menyebutnya Wedhus Gembel atau kambing gimbal karena bentuknya yang bergumpal-gumpal. Lebih dari 350 orang tewas, termasuk sang juru kunci, Mbah Marijan, yang menolak untuk mengungsi, memilih untuk memenuhi tugasnya hingga akhir hayat di rumahnya. Letusan ini menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa di hadapan kekuatan alam yang sesungguhnya, mitos dan kesetiaan terkadang harus berhadapan dengan realitas fisika yang brutal. Namun, dari tragedi-tragedi ini, lahir sebuah pendekatan baru. Kini, mitos berjalan beriringan dengan sains. Di seluruh Jawa, para ilmuwan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG bekerja 24 jam sehari. Mereka adalah para juru kunci modern. Dengan seismometer untuk mendeteksi gempa vulkanik, sensor GPS untuk mengukur deformasi atau penggembungan tubuh gunung, dan spektrometer untuk menganalisis komposisi gas, mereka mencoba membaca tanda-tanda yang diberikan gunung sebelum ia murka. Sistem peringatan dini ini, yang memadukan teknologi canggih dengan pemahaman sosial budaya, telah menyelamatkan ribuan nyawa dalam letusan-letusan berikutnya. Jadi, apakah gunung berapi di Jawa ini berkah atau kutukan? Jawabannya, ternyata adalah keduanya. Dan mungkin pertanyaan itu sendiri salah bagi masyarakat Jawa.
Gunung bukanlah sebuah entitas eksternal yang harus dinilai baik atau buruk. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi mereka. Kekuatannya yang menakutkan telah menempa rasa hormat yang mendalam, melahirkan mitos-mitos yang kaya, dan upacara-upacara yang menjaga keseimbangan kosmik. Abunya yang mematikan dalam jangka panjang adalah pupuk yang memberi kehidupan dan memungkinkan sebuah peradaban besar untuk tumbuh dan membangun monumen-monumen abadi. Hidup di cincin api Jawa bukanlah hidup dalam ketakutan yang konstan, melainkan hidup dalam sebuah kesadaran yang terus-menerus, kesadaran akan kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah sebuah tarian abadi antara manusia dan gunung, sebuah simbiosis yang dijalin selama ribuan tahun, sebuah hubungan di mana rasa syukur dan kewaspadaan harus selalu berjalan beriringan. Gunung-gunung ini adalah guru. Mereka mengajarkan tentang kefanaan, tentang kekuatan penciptaan dan penghancuran yang ada dalam satu tarikan napas alam. Mereka adalah paku bumi yang sesungguhnya, menambatkan bukan hanya daratan, tetapi juga identitas, budaya, dan spiritualitas masyarakat Jawa pada takdirnya yang berapi-api.